Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Satria Dharma Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan topik yang sedikit menarik nih tentang dasar-dasar akuntansi di perusahaan jasa. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, mari kita pelajari langkah demi langkahnya. Apa aja sih yang akan kita pelajari di dasar-dasar akuntansi perusahaan jasa? Nah, pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu transaksi akuntansi. Singkatnya, transaksi akuntansi ini itu ialah setiap peristiwa yang mengubah posisi keuangan perusahaan, yaitu aset, utang, dan modal. Penting untuk diingat, setiap transaksi akan mempengaruhi minimal dua akun. Beberapa contoh transaksi yang sering terjadi itu biasanya adalah investasi awal dari pemilik, pembelian peralatan, baik itu tunai ataupun kredit, menerima pendapatan setelah memberikan jasa, dan tentunya membayar berbagai beban operasional seperti gaji, sewa, dan listrik. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ini tuh adalah pondasi dari seluruh siklus akuntansi, di mana persamaan ini menunjukkan hubungan antara kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sebuah aset dengan sumber dananya, yaitu utang dan modal. Rumusnya itu sangat sederhana, harta sama dengan utang ditambah modal. Atau dengan istilah lain itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke, mari kita bedah satu persatu nih komponennya. Dimulai dari harta atau aset. Aset itu adalah sebuah kekayaan yang dimiliki perusahaan dan bisa dinilai dengan uang. Aset ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah aset lancar atau harta lancar, yaitu aset dengan umur ekonomis yang kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Nah, kedua itu adalah harta tetap. Ini adalah aset yang umumnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah kendaraan, peralatan, dan bangunan. Nah, yang ketiga itu adalah harta tak berwujud, yaitu aset moneter yang tidak memiliki wujud fisik. Ya, contohnya itu seperti hak kekayaan intelektual atau haki, lisensi, dan goodwill. Nah, selanjutnya adalah utang atau kewajiban, terus juga liabilitas. Nah, dan modal. Utang itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain, sama seperti aset. Hutang juga ada dua jenis, yaitu hutang lancar, yaitu hutang yang harus lunas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu utang usaha. Nah, ada juga utang jangka panjang yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, misalnya hutang ke bank. Nah, lalu apa itu modal? Modal atau ekuitas itu adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Modal ini itu akan bertambah jika perusahaan mendapatkan pendapatan, dan sebaliknya akan berkurang jika ada beban atau pengambilan pribadi yang disebut dengan preferred. Nah, untuk mencatat semua transaksi tadi, kita tuh menggunakan sistem yang disebut dengan debit dan kredit. Aturannya seperti ini. Mari kita lihat di tabelnya. Harta bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Nah, saldo normalnya itu ada di debit. Nah, untuk beban dan prive itu sama dengan harta, bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Nah, sedangkan hutang, modal, dan pendapatan itu kebalikannya. Jika mereka bertambah, mereka ditaruh di sisi kredit, dan jika berkurang, ditaruh di sisi debit. Nah, memahami aturan ini tuh sangat krusial ya. Jadi pastikan Anda itu harus benar-benar menguasainya. Nah, setelah memahami semua elemen dasar tadi, mari kita lihat nih bagaimana sih semuanya itu dirangkai dalam sebuah siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, semuanya itu kan berawal dari bukti transaksi. Nah, kemudian bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, dari jurnal umum tersebut, data akan dipindahkan ke buku besar dan dikelompokkan. Lalu disusunlah neraca saldo.
Nah, jika diperlukan, dibuat juga jurnal penyesuaian. Nah, dari situlah kita bisa menyusun laporan keuangan. Dan di akhir periode, kita itu akan membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun sementara. Oke, teman-teman, setelah kita memahami siklus akuntansi perusahaan jasa, saya akan memberikan contohnya secara langsung nih, bagaimana sih penulisan pembuatan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Nah, baik. Setelah kita memahami, teori dan alur siklus akuntansi, kita itu akan lihat nih contoh praktiknya di layar. Kalian bisa lihat ya, ini tuh adalah jurnal umum dari sebuah usaha bengkel yang pernah saya wawancarai terkait dengan penulisan, akuntansi perusahaan jasa. Itu, terjadi di periode April tahun 2025. Nah, seperti yang kita pelajari, jurnal umum ialah jurnal di mana tempat pertama kali kita mencatat semua transaksi, secara kronologis atau, berdasarkan urutan tanggal. Nah, mari kita bedah, beberapa transaksi kunci untuk memahaminya lebih dalam. Nah, kita mulai pada tanggal, 1 April. Di sini, perhatikan, ada 3 akun di sisi debit. Itu ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Kenapa di debit? Karena ketiganya itu adalah bagian dari harta, eee yang bertambah, makanya ada di sisi debit. Nah, sedangkan untuk di sisi kreditnya, kita melihat ada akun modal. Sesuai aturan, yang sudah kita bahas ya, jika modal bertambah itu maka akan ditaruh di sisi kredit. Nah, jumlah total debit dan yang harus ada di kredit itu harus sama. Jika, berbeda, maka itu kalian harus cross check kembali. Sekarang mari kita lihat tanggal, 7 April. Di sini bengkel itu menerima pendapatan usaha secara tunai, maka akun kas itu bertambah, sehingga kita catat di debit. Sementara itu akun pendapatan usaha juga itu bertambah, tapi kita catatnya di sisi kredit. Nah, demikian juga di tanggal 7 April sendiri, di hari yang sama, bengkel ini juga membayar beban operasional dan beban listrik. Nah, beban ini, sesuai aturan itu jika bertambah, maka ditaruh di sisi debit. Karena pembayarannya ini menggunakan uang tunai, maka akun kas itu kita catatkan di sisi kredit, karena uang dari kasnya itu berkurang. Ada satu lagi contoh yang menarik di tanggal 7 April, yaitu Prive. Prive itu adalah penarikan dana oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, transaksi ini dicatat, di debit. Transaksi ini dicatat dengan mendebitkan akun Prive dan mengkreditkan akun kas, karena uang perusahaan itu berkurang karena diambil oleh, pemilik. Nah, jika Anda perhatikan dari atas sampai bawah, setiap pencatatan transaksi itu selalu melibatkan minimal 2 akun. Yang terpenting adalah total debit dan total kredit pada akhir itu harus seimbang atau balance. Nah, di sini di akhir, itu kedua akun ini, kedua baik di debit atau kredit itu tuh harus balance. Inilah inti dari sistem pencatatan berpasangan. Nah, setelah semua transaksi yang tercatat rapi di jurnal umum, langkah selanjutnya adalah siklus akuntansi memindahkan ke buku besar. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang buku besar. Nah, apa sih buku besar? Sederhananya, buku besar ini adalah kumpulan semua akun yang digunakan, dalam pencatatan. Fungsinya itu adalah untuk mengelompokkan semua transaksi yang sejenis atau satu akun, sehingga kita itu bisa mengetahui saldo akhir dari setiap akun tersebut. Mari kita lihat contohnya misalnya di akun kas. Nah, kita itu menundahkan semua transaksi, yang berhubungan dengan kas dari jurnal umum. Nah, lihat seperti bentuk T gini kan. Nah, di sini, untuk sisi kiri itu adalah untuk debit, sedangkan untuk sisi yang sebelah kanan itu adalah untuk kredit. Nah, jadi setiap transaksi kas yang ada di jurnal umum kita pindahkan ke sini. Misalnya di 1 April tadi itu ada, setoran modal awal. Nah, proses ini itu kita lakukan untuk semua transaksi, di, periode bulan April tersebut. Jadi, setelah proses, posting ke buku besar selesai, kita itu tidak lagi melihat nih, transaksi itu secara kronologis, tetapi kita bisa langsung melihatnya di posisi berapa total yang ada pada setiap akun. Misalnya berapa sih sisa kas kita, berapa total, utang kita, berapa total pendapatan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang neraca saldo. Jadi, tujuan dari neraca saldo itu tuh adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit dari semua akun yang kita miliki itu udah seimbang. Caranya itu sangat mudah, kita bisa mengambil saldo akhir dari setiap akun di buku besar, lalu kita susun di dalam satu daftar seperti ini ya. Misalnya, untuk kas,
Vivo dan lain-lain. Di sini kita akan bandingkan, debit dan kreditnya. Kita harus memastikan bahwa jumlah total dari debit dan jumlah total dari kredit itu sama atau balance. Jika tidak, sama atau tidak balance, harap untuk dikoreksi kembali karena bisa jadi ada, kesalahan pencatatan. Nah, keseimbangan itu menunjukkan bahwa pencatatan kita ini udah benar dan kita ini siap untuk melangkah ke jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dan beban sudah tercatat pada periode yang tepat. Mari kita lihat penyesuaian ini untuk bengkel ISOIC per 30 April. Pertama, penyesuaian ini untuk perlengkapan berdasarkan data ada perlengkapan yang sudah terpakai selama sebulan. Maka kita catat pemakaian ini sebagai beban perlengkapan di debit dan mengurangi aset perlengkapan di kredit. Nah, untuk kedua dan ketiga, ada penyusutan untuk peralatan mesin dan perkakas. Aset tetap akan mengalami penurunan nilai karena pemakaian. Penurunan nilai ini kita catat sebagai beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Terakhir itu ada penyusutan untuk sewa. Sewa yang dibayar di muka yang sebagian itu sudah jatuh tempo atau terpakai. Nah, porsi yang sudah terpakai ini kita akui sebagai beban sewa di debit dan mengurangi, sewa dibayar di muka di kredit. Seperti yang kita lihat kalau total debit dan kredit pada jurnal penyesuaian ini, itu juga harus seimbang. Jadi setelah penyesuaian ini dibuat, angka-angka di akun ini itu sudah akurat dan siap untuk dilaporkan. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja ini atau worksheet itu tuh membantu kita dalam mengorganisir semua data, mulai dari neraca saldo hingga laporan keuangan dalam satu lembar kerja. Mari kita lihat kolom-kolomnya. Pertama ada neraca saldo. Angka-angka ini diambil langsung dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Kedua ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini itu juga dipindahkan dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya. Nah, di kolom ketiga ini ada neraca saldo disesuaikan. Nah, angka di sini itu adalah hasil penggabungan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Contohnya lihat di akun lengkapan. Di sini, saldo awal debitnya itu kan adalah 1.745.000 dan di saldo jurnal penyesuaian itu ada di kredit 435.000. Saldo awal itu dikurangi dengan yang ada di jurnal penyesuaian akan menghasilkan saldo akhir, yaitu di debit sebesar 1.310.000. Nah, setelah semua saldo disesuaikan, kita pisahkan akun-akun tersebut. Akun-akun pendapatan dan beban masuk ke dalam kolom laba rugi. Sementara akun untuk, harta, utang, dan modal itu masuk ke kolom neraca. Nah, terakhir kita hitung nih selisih di kolom laba rugi untuk mengetahui apakah usaha kita itu laba atau rugi. Nah, selisih tersebut kemudian kita pindahkan ke kolom neraca dan, hasilnya total debit dan total kredit di saldo neraca ataupun di saldo laba rugi itu berimbang. Laporan ini tuh sangat penting karena menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode, apakah untung atau rugi. Nah, strukturnya sederhana. Pertama kita catat semua pendapatan. Nah, kedua kita daftar semua beban-beban yang terjadi selama periode tersebut. Nah, mulai dari beban listrik, operasional, perlengkapan, dan lain-lain. Terakhir, untuk mengetahui laba atau ruginya, kita tinggal mengurangi total pendapatan, dikurangi dengan, beban-beban. Nah, di sini hasilnya menunjukkan laba sebesar 107.000. Jadi selama bulan April ini bengkel ASOIC ini berhasil mencetak keuntungan. Laporan itu memberikan gambaran jelas tentang profitabilitas usaha. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Nah, laporan ini tuh merupakan bagaimana sih modal pemilik itu berubah selama satu periode. Nah, prosesnya itu secara logis pertama kita mulai dengan modal awal. Nah, kedua kita tuh tambahkan laba yang kita dapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya. Pengalaman pribadi pemilik. Prive ini bersifat mengurangi modal ya. Hasil dari laba dikurangi dengan Prive itu sebesar 208.000. Nah, jadi laporan ini tuh dengan jelas merangkum pergerakan modal pemilik dari satu periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang neraca. Selanjutnya adalah neraca. Neraca ini adalah potret, keuntungan perusahaan atau satu titik pada waktu tertentu. Laporan itu menunjukkan apakah apa saja sih yang dimiliki perusahaan, aktiva, dan dari mana sumbernya, pasiva. Nah, mari kita lihat di sisi kiri yaitu aktiva, yang menunjukkan seluruh harta perusahaan. Di sini tercatat semua aset seperti kas, piutang, perlengkapan. Nah, sedangkan kita lihat di sisi kanan yaitu pasiva. Di sisi ini tuh terdiri dari utang dan modal. Dalam contoh kita hanya ada modal, angka ini diambil langsung dari modal akhir, laporan perubahan. Nah, dan inilah bagian terpenting, total aktiva itu tuh harus sama dengan, total pasiva. Balance ini tuh membuktikan bahwa, persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal itu telah terpenuhi dan pencatatan kita itu sudah benar. Nah,
Meskipun laporan keuangan itu sudah selesai, kita itu ada satu langkah terakhir dalam siklus akuntansi, yaitu membuat jurnal penutup. Nah, tujuannya ini adalah untuk menolkan saldo akun-akun sementara, yaitu pendapatan, beban, dan prive agar siap digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.